Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman operator semua. Selamat sore juga untuk seluruh rekan-rekan guru yang berada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada sore hari ini kami akan berbagi video tutorial tentang cara update siaga semester ganjil atau semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 dan cara mengintegrasikan dengan Dapodik atau MIS 4.0. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu buka situs siagapendis.com. Silakan login dengan akun dan passwordnya, klik masuk. Maka akan tampil dashboard dari Siaga Pendis. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri atas, status mengajarnya atas nama Emilda itu belum aktif untuk semester ganjil 2023-2024. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan setelah login di situs Siaga Pendis, yaitu dengan mengklik tombol atau menu personal. Nah, di bagian data personal ternyata ada tampilan yang berbeda dengan tampilan semester yang lalu, yaitu di sini ada petunjuk integrasi akun siaga dengan data Dapodik atau MIS 4.0. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencocokkan data yang ada di siaga ini dengan data yang ada di Dapodik. Nah, kita baca petunjuk pertama. Pastikan data NIK Anda di siaga sudah sesuai dengan kartu tanda penduduk. Nah, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cek NIK yang ada yang sudah diinput di siaga, cocokkan dengan NIK yang ada di KTP. Kalau seandainya masih ada yang salah, masuk ke langkah kedua, yaitu silakan perbaiki data NIK di sini dengan mengklik tombol di sini. Atau bisa juga Bapak Ibu mengklik tombol berwarna biru yang bertuliskan perbarui data profil ya. Kemudian petunjuk ketiga, silakan klik tombol cek data Dapodik atau MIS untuk mengecek data Dapodik atau MIS. Pastikan nama yang muncul sesuai dengan nama yang ada di siaga. Nah, yang cara ketiga yaitu dengan mengklik tombol ini, cek data Dapodik. Jadi data yang muncul nantinya di bagian bawah ini, Bapak Ibu, yang bagian bawah ini harus sama dengan data yang tampil atau yang ada di data siaga, ya. Kemudian petunjuk berikutnya, jika data sudah benar, klik simpan data. Data bisa disimpan jika tingkat kemiripan nama di atas 80%. Kemudian jika tingkat kemiripan nama di bawah 80%, maka tombol untuk simpan data integrasi tidak akan muncul. Jika tingkat kemiripan nama di bawah 80%, silakan perbarui data nama lengkap Anda terlebih dahulu sesuai dengan data Dapodik atau MIS 4.0. Jika NIK tidak ditemukan di Dapodik, silakan hubungi admin MIS PAI Kabupaten Kota. Jadi sudah sangat jelas bahwa di bagian personal yang harus kita cek terlebih dahulu adalah isian NIK yang ada di siaga harus sama dengan KTP, itu yang pertama. Kemudian jika ada yang salah silakan klik perbarui data. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan mengklik cek data Dapodik atau MIS 4.0. Harus data kemiripan datanya harus di atas 80%. Langsung saja kita coba klik cek data Dapodik atau MIS. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini akan tampil NIK, nama, tempat tanggal lahir, ID Dapodik, tingkat kesamaan nama itu 100%. Maka akan aktif tombol simpan data integrasi. Jika sudah kemiripannya lebih dari 80%, maka tinggal diklik simpan data integrasi. Ya, seandainya salah atau di bawah 80%, silakan ubah datanya terlebih dahulu. Kita klik simpan data.
Oke, maka tulisannya berubah menjadi selamat data profil Anda sudah terintegrasi dengan data Dapodik atau MS 4.0. Oke, kita lanjut setelah itu. Untuk status pegawai tidak ada perubahan, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan, dan prestasi juga tidak ada perubahan untuk data Emilda. Kemudian kita masuk ke sekolah induk, ya. Klik satu kali di bagian sekolah induk. Nah, di sini ada keterangan lagi. Anda belum melakukan sinkronisasi data Satmingkal dengan data Dapodik atau MS 4.0. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan mengklik sinkron data Dapodik atau MS? Klik satu kali di sini. Maka akan berubah menjadi selamat data Satmingkal Anda sudah terintegrasi dengan data Dapodik atau MS 4.0. Lanjut, untuk kasusnya Ibu Emilda hanya memiliki sekolah induk, tidak ada sekolah tambahan jam. Kita masuk ke menu nilai siswa. Nah, untuk nilai siswa ternyata belum bisa diisi. Di sini keterangannya adalah silakan klik tombol di bawah ini untuk melanjutkan pengisian data jadwal dan tugas. Nah, ternyata tidak bisa dibuka atau diklik. Langsung kita buka yang bagian jadwal dan tugas. Ada catatan baru, ada 3 catatan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Input jadwal mengajar dan tugas tambahan di siaga akan ditutup pada tanggal 30 Desember 2023. Ternyata sampai akhir Desember kita masih bisa untuk menginput jadwal yang mengajar. Akan tetapi saran saya untuk menginput data dilakukan lebih awal, ya. Jangan sampai kita menginput di akhir-akhir semester. Biasanya kalau di akhir semester, kendalanya yang pertama itu jaringan, ya. Kita jaringan sudah padat. Kemudian yang kedua adalah input jadwal mengajar dan tugas tambahan harus melalui Dapodik atau EMIS yang akan dimulai pada bulan Januari 2024. Ketiga, jika Anda ingin melihat hasil integrasi data jadwal mengajar dan tugas tambahan pada Dapodik atau EMIS, silakan klik lihat jadwal mengajar dan tugas tambahan Dapodik EMIS 4.0 dengan ketentuan data personal dan Satmingkal Anda sudah berhasil terintegrasi dengan Dapodik, ya. Jadi data Satmingkal tadi sudah berhasil kita integrasikan dengan Dapodik, begitu juga dengan data personal. Jadi kita sudah bisa untuk melihat jadwalnya. Akan tetapi sebelum kita melihat jadwal, alangkah baiknya kita coba input jadwal terlebih dahulu, ya, dengan mengklik input jadwal. Kemudian mulai mengisi jadwal tugas. Kemudian tambah jam mengajar. Nah, seperti biasa pilih kelasnya. Kelas 3. Tuliskan nama rombelnya kelas 3 Safa. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam, jumlah jamnya 4. Kemudian jumlah siswanya itu 24. Untuk pengisian riwayat mengajar, silakan dilihat roster atau daftar pelajarannya dan jumlah siswanya. Klik tambah. Kemudian tambah lagi kelas 4. Kelas 4 Ali bin Abi Thalib. Pilih pendidikan agama, jumlah jamnya 4, jumlah siswanya 21. Klik tambah. Kebetulan Ibu atas nama Emilda untuk semester ini hanya mengajar untuk 2 kelas atau 2 rombel, ya. Setelah itu baru kita unduh jadwal tugasnya. Maka akan tampil jadwal mengajar yang sudah kita input tadi. Nah, jika teman-teman mengalami kasus
Kalau seandainya nama kepala sekolah dan NIP-nya kosong, ya, silakan teman-teman klik di bagian pengaturan, kemudian ambil profil, ya. Ini kasusnya bagi nama kepala sekolahnya yang masih kosong. Silakan isi di bagian nama kepala sekolah dan NIP-nya silakan diketikkan di sini. Kebetulan di kami kepala sekolahnya masih non PNS, kemudian klik simpan data kepala sekolah. Oke, lanjut lagi kayak tadi. Setelah kita isi, kemudian kita unduh jadwal dan tugas tadi. Nah, ini silakan Bapak Ibu, teman-teman operator, silakan dicetak atau di print, kemudian dan di scan kembali dan diupload di bagian unggah jadwal dan tugas, ya. Untuk ini kita skip terlebih dahulu karena nanti di sekolah akan kami printkan dan akan diteken terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Kemudian seandainya sudah kita upload, silakan klik ajukan perpal, ya. Jika jadwal yang ini sudah di print, diteken, di scan lagi dan diupload, silakan klik ajukan perpal. Nah, setelah itu baru kita klik lihat jadwal mengajar dan tugas tambahan Dapodik. Maka akan muncul jadwal kelas, hari dan jamnya pada data jadwal dan tugas dari Dapodik. Nah, data ini, ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data ini diambil dari data sinkronisasi Dapodik atau inputan Dapodik yang kita lakukan di aplikasi sekolah, ya. Oke, sampai di situ dulu cara update dan cara integrasi data siaga dengan data Dapodik atau MIS 4.0. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.